menang 3 gol tanpa balas lawan Timor Leste kemarin. Jujur, itu sabi juga sih. 3 poin krusial sukses diamankan anak asuh Coach Nova Arianto di panggung Piala AFF 19. Tapi, tunggu dulu bosku. Jangan keburu selebrasi angkat piala di atas kasur ya. Masalahnya, perjuangan berat yang sesungguhnya baru aja melambaikan tangan di depan mata kita. Kenapa? Karena di jam yang sama, rival abadi kita, Vietnam, lagi ngamuk. Mereka baru aja ngegiles Myanmar 5 gol tanpa balas. Gila nggak tuh? Situasi ini bikin konstelasi grup A langsung memanas membara. Jadi, apakah posisi Garuda Muda kita udah aman? Jawabannya, belum sama sekali. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel kesayangan kita. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bugar, dan tetap setia ngawal perjuangan Garuda Muda. Setelah sekian purnama kita menanti konsistensi lini serang timnas, kemarin kita dikasih tontonan yang lumayan menghibur. Tapi hari ini, kita nggak cuma mau puji-puji doang. Kita bakal bedah taktik, bongkar evaluasi dari Coach Nova, dan hitung-hitungan skenario hidup mati lawan Vietnam tanggal 7 Juni nanti. Nah, sebelum kita masuk ke menu utama, yuk pencet dulu tombol subscribe dan like-nya. Udah? Oke, tanpa perlu banyak basa-basi busuk, mari kita kick off pembahasannya. Kita mulai dari starting 11 yang diturunkan Coach Nova kemarin. Di bawah Mister Gawang, Dui masih percaya sama Al Ghassemi. Terus di sektor pertahanan, ada duet Koko Fabio Asai dan Irawan. Ditemenin Putu Panji yang bertindak sebagai kapten sekaligus jenderal lapangan. Menariknya nih, Coach Nova nempatin Timothy Baker sejak menit awal buat nemenin Welber Jardim sama Evandra Florasta di lini tengah. Di depan, giliran Dimas Adi, Reno Salampesi, dan Ivar Siregar yang dipercaya jadi juru gedor. Secara kertas taktik, skema ini sebenarnya diniatkan buat langsung ngepres lawan dari menit awal. Istilahnya, nggak kasih obat. Pengennya sih dominasi ball possession pakai umpan-umpan pendek cepat ala tiki taka biar pertahanan Timor Leste langsung kocar-kacar. Tapi ya namanya sepak bola, teori di atas papan taktik seringkali nggak seindah realita di atas rumput hijau. Di babak pertama, jujur aja, permainan kita sempat bikin gemes penonton. Aliran bola dari tengah ke depan itu macet, kayak jalanan Jakarta pas jam pulang kerja. Kenapa bisa buntu? Soalnya Timor Leste ini mainnya disiplin banget, bos. Mereka numpuk pemain di area kotak penalti alias menerapkan taktik parkir bus yang super rapat. Dipimpin sama bek mereka, Aurelio De Jesus, dan pemain yang namanya mirip legenda Italia, Fabio Cannavaro, plus Jose Arango. Mereka bikin low block yang bikin frustrasi. Pemain kita kelihatan banget terburu-buru. Udah tahu tengahnya padat, malah dipaksain terobosan atau asal crossing yang gampang banget dipatahin. Untungnya, sebelum babak pertama kelar, Reno Salampesi berhasil memecah kebuntuan. Plong banget rasanya setelah sekian purnama nungguin gol. Nah, masuk babak kedua, baru deh kelihatan magisnya pergantian pemain Coach Nova. Masuknya Theodore, Ivan Lemming, Nazril Alvaro, dan striker murni kesayangan kita, Arkan Kakak, langsung mengubah alur permainan. Timor Leste yang udah mulai kehabisan bensin akibat digempur terus, mulai kehilangan fokus. Walhasil, 2 gol tambahan lahir dari kaki Ivar Siregar dan eksekusi dingin Arkan Kakak. Bahkan udah mau 4 gol itu, andai tendangan roket dari pemain muda Persib, Nazril Alvaro, nggak kena tiang gawang di menit-menit akhir. Skor 3-0 wajib kita apresiasi. Tapi catatan buat konversi peluang di sepertiga akhir lapangan lawan tetap jadi PR segunung buat Coach Nova. Sekarang, mari kita melipir ke papan klasemen sementara grup A. Nah, disinilah letak ketegangannya. Indonesia sama Vietnam itu sebenarnya sama-sama mengemas 6 poin dari 2 kemenangan bersih. Tapi kenapa kita ada di peringkat kedua? Yaitu tadi, karena Vietnam surplus golnya lebih ngeri. Mereka menang 5-0 lawan Myanmar, sedangkan kita menang 3-0 lawan Myanmar dan 3-0 lawan Timor Leste. Jadi secara selisih gol, Vietnam surplus plus 5, kita surplus plus 3. Ingat ya, regulasi turnamen ini kejam guys. Cuma juara grup yang otomatis lolos ke semifinal. Sisanya harus lewat jalur runner-up terbaik, di mana kita harus bersaing ketat sama runner-up dari grup B atau C. Memang sih, saat ini posisi kita masih memimpin di klasemen runner-up terbaik. Tapi masa iya, tim sebesar Indonesia mau gantungin nasib ke tim lain? Gak elit banget dong. Terus seberapa ngeri sih kekuatan Vietnam U19 kali ini? Kalau kalian intip laga mereka pas ngelumat Myanmar, kelihatan banget kalau skuad Vietnam ini lagi oke-okenya.
Mereka nggak terlalu hobi pamer ball possession lama-lama yang bikin ngantuk. Gaya main mereka itu pragmatis tapi mematikan. Counter attack kilat. Begitu berhasil rebut bola di lini tengah, jebret. 2-3 operan langsung tembus ke kotak penalti dan berujung gol. Efisiensi lini serang mereka ini bener-bener gila. Karakter mereka yang agresif, doyan main fisik, dan suka ngasih pressing ketat bakal jadi ujian mental sesungguhnya buat barisan pertahanan kita. Lini belakang kita yang dikomandoi Putu Panji nggak boleh lagi ada drama salah umpan atau blunder sekecil apapun. Sekali kalian lengah, striker Vietnam bakal langsung menghukum tanpa ampun. Sekarang, ayo kita bedah skenario laga hidup mati tanggal 7 Juni nanti. Hitung-hitungannya simpel banget, tapi bikin senam jantung. Buat Vietnam, hasil imbang alias seri itu udah cukup banget buat bikin mereka auto lolos sebagai juara grup. Artinya apa? Beban psikologis justru ada di pundak Garuda Muda kita. Kita nggak punya pilihan selain tampil all out, menyerang, dan wajib menang kalau mau jalan tol langsung ke semifinal. Kalau kita main aman dan cuma ngincer hasil imbang, waduh, risikonya terlalu gede, bos. Di grup sebelah, tim raksasa kayak Australia, yang kemarin baru aja ngebantai Filipina 10 gol tanpa balas, sama Thailand, itu lagi nungguin kita kepleset di jalur runner-up terbaik. Secara adu mekanik taktik, saya yakin Coach Nova bakal instruksikan anak-anak buat main high pressing dari menit awal. Kita harus bikin pemain Vietnam gak nyaman pegang bola di area mereka sendiri. Peran Yelber Jardine di lini tengah bakal sentral banget sebagai motor serangan. Doi harus bisa cepet distribusiin bola ke sektor sayap buat ngebongkar pertahanan berlapis Vietnam. Dan yang paling krusial, ketenangan finishing. Arkan Kakak atau Reno Salam Passing gak boleh lagi buang-buang peluang emas. Dapat peluang di dalam kotak penalti, langsung jebret. Gak usah kebanyakan kirim bola gak jelas. Di sisi lain, transisi dari menyerang ke bertahan harus ekstra disiplin, biar gak kena batunya lewat serangan balik kilat mereka. Kesimpulannya, kemenangan atas Timor Leste kemarin emang bagus buat modal mental bangsa. Tapi, laga kontra Vietnam besok adalah pembuktian kualitas sesungguhnya dari generasi emas U19 saat ini. Apakah mereka punya mentalitas juara buat keluar dari tekanan hebat ini? Bermain di hadapan publik sendiri di Sumatera Utara harusnya jadi bahan bakar ekstra buat tampil kesetanan, bukannya malah bikin kaki gemeteran karena beban-beban. Kita semua tahu, sejarah rivalitas Indonesia versus Vietnam di level kelompok umur itu selalu penuh drama, tensi tinggi, dan gengsi yang selangit. Laga besok dipastikan bakal berjalan super keras dan menguras emosi kita sebagai supporter. Nah, kalau menurut analisis taktis kalian sendiri gimana nih? Kira-kira strategi apa yang paling pas dipasang Coach Nova buat ngejinakin macan Vietnam? Terus, berapa prediksi skor akhir versi kalian? Coba tulis prediksi paling jitu kalian di kolom komentar di bawah. Kita adu argumen secara sehat di sana. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman tongkrongan atau grup WhatsApp sesama fans garis keras timnas, dan pastinya klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan update info bola paling hangat. Makasih banyak udah nemenin obrolan kita dari awal sampai menit terakhir ini. Tetap kawal Garuda Muda kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.